Baik Ibu dan Bapak sekalian, untuk lancar dan tertibnya kegiatan kita, mohon untuk tidak menyalakan mikrofon agar suara-suara dari Ibu Bapak tidak ikut masuk. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan nanti bisa raise hand dulu atau kalau sudah diizinkan baru menyalakan mikrofon, nggih, supaya suara yang masuk nanti jelas. Oke, seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mulai kegiatan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya mulai lebih lanjut, adakah di antara Ibu dan Bapak yang berkenan untuk membantu saya menjadi co-host nanti untuk mengizinkan peserta yang masuk selama saya presentasi? Karena kalau ketika saya presentasi nanti kan saya tidak bisa menyetujui peserta yang akan bergabung. Siapa di antara Ibu Bapak yang sudah terbiasa menggunakan Google Meet, saya mohon bantuan untuk jadi co-host, biar saya jadikan co-host untuk nanti membantu mengizinkan peserta masuk ke dalam room. Siapa kira-kira yang bersedia? Adakah yang bersedia? Bisa Pak Pak Yasin siap ya? Pak Yasin siap membantu nggih? Pak Yasin siap membantu saya? Mungkin ada yang lebih sedia Pak. Pak Yasin? Mungkin Bapak Ibu Guru. Ya Pak, insya Allah saya siap Pak. Siapa jadinya nih? Pak Yasin atau Bu Nurbaya? Nurbaya aja lah. Oke, baik. Bu Nurbaya. Ya, insya Allah siap. Sekarang lagi menuju kantor dinas Pak, sebentar ya. Oke, Pak Yasin dan Bu Nurbaya saya jadikan sebagai host dua-duanya. Oke, sebentar. Pak Yasin. Baik, Pak Yasin dan Bu Nurbaya sudah jadi co-host ya. Nah, nanti minta tolong untuk menyetujui teman-teman yang bergabung. Sekali lagi mohon untuk tidak menyalakan mic agar lebih lancar kegiatan kita. Oke, baik. Saya mohon izin untuk share screen untuk mulai kegiatan kita ini sebentar. Baik, Ibu dan Bapak, apakah sudah terlihat tulisan akun pembelajaran di situ? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, atau mungkin ada pejabat dari dinas yang hadir pada pagi hari ini, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Operator, Ibu Bapak Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Salam hormat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai kegiatan kita pagi ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi kaitan dengan akun pembelajaran belajar.id, di mana awal mula inisiatif kegiatan ini adalah cukup banyak pengaduan dari Ibu dan Bapak guru kepala sekolah di Kabupaten Bima kaitan dengan akun belajar ID. Nah, sehingga agar penanganan lebih segera dilakukan, jadi lebih baik kita adakan pertemuan seperti ini supaya semua kendala yang dihadapi di sekolah bisa teratasi, karena hampir semua sama pertanyaannya gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sempat hadir di Kabupaten Bima di SMP 1 Woha kalau nggak salah kemarin sekitar 2-3 bulan yang lalu, tapi itu untuk SMP kemarin. Di sana sempat kita diskusi juga kaitan dengan belajar ID dan kurikulum merdeka. Nah, sebelum memulai lebih lanjut, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri supaya lebih akrab, nggih. Jadi ini nama lengkap saya, Samsul Fahrozi. Saat ini menjabat sebagai kepala di SDN 23 Ampenan, ya. Kemudian saya diberi amanah oleh kementerian sebagai Kapten Belajar ID Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya. Saya juga termasuk sebagai salah seorang pengajar praktik guru penggerak, kemudian saat ini juga sedang mengikuti kegiatan sebagai kepala sekolah penggerak. Itu adalah email dan nomor kontak saya yang bisa dihubungi untuk pertanyaan kaitan dengan akun belajar ID dan aplikasi-aplikasi terkait dengan akun belajar ID ini. Saya kira itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau seandainya suara saya kurang jelas, mohon untuk diberitahu ya, kalau seandainya kurang jelas. Baik, saya akan mulai dari sini Bu dan Bapak sekalian. Oke, yang pertama ini mungkin yang perlu kita tahu bersama, apa itu akun belajar ID, ya? Karena bisa jadi ketidakfahaman sekolah tentang akun belajar ID itulah yang menyebabkan mengapa sampai saat ini masih banyak guru maupun tenaga kependidikan yang belum melakukan aktivasi maupun memanfaatkan akun belajar ID ini. Kita coba berkenalan terlebih dahulu dengan akun belajar ID ini. Ini ada video, mudah-mudahan terdengar suaranya sampai di sana, nggih. Sebentar. Belajar ID. Pasti masih ada yang bingung ya. Kok belajar ID? Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah suaranya terdengar? Suara videonya terdengar atau tidak? Terdengar Pak, terdengar. Oh, baik. Terdengar Pak. Saya lanjutkan. Kok belajar ID? Apa sih belajar ID itu? Belajar ID adalah sebuah akun pembelajaran yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah menengah atas. Soalnya bisa mengakses berbagai kegiatan belajar baik dan mengakses waktu sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar kalian baik secara tatap muka maupun daring. Untuk mendapatkan akun pembelajaran bisa melalui dua cara, yaitu secara mandiri bahasa ya.
Yang pertama, cara lanjut. Cara itu berapa langsung yang harus kalian ikuti. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan belajar. Setelah itu, kalian dapat data-data yang dibutuhkan, di antaranya tanggal kemudian dapur, nama ibu kandung, itu pengguna, tanggal lahir, serta nomor persatuan pendidikan nasional atau SPSN. Langkah selanjutnya adalah klik tombol periksa akun belajar. Kalian akan diminta mengisi akun email pribadi apabila belum menggunakan ya, maka terakhir adalah mengecek akun atau user ID dan kata saja atau akun pada email pribadi yang oleh data. Mana sobat belajar tadi? Sudah paham kan? Itu cara yang pertama. Kalian juga bisa melakukan cara selanjutnya untuk mendapatkan akun pembelajaran. Caranya adalah operator satuan pendidikan atau operator sekolah masing-masing. Prosesnya gampang kok. Operator sekolah akan mengakses dan membunuh data akun belajar dalam bentuk akun.des melalui pd.data.id. Operator akan mengirimkan akun belajar yang berupa email dan password yang sudah diunduh kepada pendidik dan peserta didik. Nah, sobat belajar sini, bagaimana? Sudah paham kan cara mendapatkan akun pembelajaran? Mudah bukan? Semoga dapat membantu kalian untuk bisa mendapatkan akun pembelajaran dan cepat. Selamat mencoba. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, para peserta pada pagi hari ini. Jadi, itulah gambaran tentang akun belajar ID. Barangkali mungkin tadi masih belum terlalu jelas. Di slide berikutnya saya akan memaparkan lebih jelas lagi kaitan dengan apa itu akun pembelajaran belajar.id. Ya. Oke, saya share screen lagi. Oke. Ibu dan Bapak sekalian, jadi akun belajar ID ini itu sebenarnya adalah akun akun Google. Jadi sekali lagi akun belajar ID ini adalah akun Google, ya. Ibu dan Bapak semua pasti punya email kan, yang email @gmail.com itu. Okay? Nah, jadi ini sama statusnya dengan @gmail.com itu. Hanya saja akun belajar ID ini adalah akun premium Ibu dan Bapak. Nah, kalau yang @gmail.com itu kan akun pribadi namanya. Nah, sedangkan akun belajar ID ini adalah akun Google yang premium, berbayar. Tetapi kita diberikan secara gratis oleh pemerintah. Nah, sehingga tentu ini akan sangat bermanfaat bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran ataupun bagi kepala sekolah, operator di dalam melakukan manajemen sekolah. Karena fitur-fitur yang ada di akun belajar ID ini sama seperti fitur yang ada di Google, ya, karena ini adalah akun Google seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi ini adalah fitur premium. Jadi nanti aplikasi-aplikasi Google yang ada di akun belajar ID ini adalah akun premium. Kemudian yang kedua, akun belajar ID ini, ya, akun belajar ID ini itu digunakan sekarang itu untuk mengakses, ya, untuk mengakses semua aplikasi kementerian, ya. Misal contohnya seperti SIM PKB itu sekarang kita diwajibkan untuk menautkan akun belajar ID, ya. Yang sedang PPG misalkan itu wajib hukumnya menautkan. Kalau tidak menautkan itu dia tidak akan bisa lanjut PPG-nya. Jadi dia wajib mengaktifkan akun belajar ID-nya. Kemudian aplikasi-aplikasi lain yang ada di kementerian itu juga hanya bisa diakses menggunakan akun belajar ID. Sehingga sekali lagi dengan memanfaatkan akun belajar ID ini ada dua keuntungan utama. Yang pertama itu adalah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google yang
yang versi premiumnya, kemudian bisa menggunakan aplikasi yang ada di kementerian seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi Google, hanya beberapa yang saya tampilkan di sini, tapi ada sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ya, ada banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Ya, misalkan saya contohkan keutamaan di akun Belajar ID itu, misalkan untuk Google Drive. Nah ya, Google Drive. Ini saya yakin Ibu dan Bapak udah sering memanfaatkan Google Drive. Nah, di Google Drive akun Belajar ID ini, itu sampai sekarang penyimpanannya itu masih unlimited. Ya, tetapi kalau yang di akun pribadi itu hanya 15 GB. Nah, itu salah satu kelebihannya di akun Belajar ID ini. Kemudian ini ada Google Meet seperti yang kita gunakan saat ini. Ya, ini Google Meet. Ini juga diberikan fitur unlimited untuk melakukan Gmeet untuk waktunya. Kemudian bisa menampung peserta sampai 100, dan kita juga bisa menambahkan co-host kalau menggunakan Google Meet ini. Ya. Kemudian di sini ada Google Classroom, yang sering memanfaatkan Google Classroom, ini bisa nampung sampai 500 peserta. Ya. Kemudian ada sangat banyak lagi nih fitur-fitur yang lain yang bisa kita manfaatkan. Ini hanya beberapa yang saya tunjukkan. Ya. Yang kalau kita mau bahas satu persatu tidak akan cukup hanya sekedar sejam 2 jam. Tapi hari ini hanya sebagai pembuka saja untuk membuka wawasan kita akan manfaat dari akun Belajar ID. Jadi sekali lagi, dengan akun Belajar ID ini, Ibu dan Bapak itu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini akun Belajar ID ini digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian. Misalkan, ya contohnya itu seperti platform Merdeka Mengajar, ya yang dikenal dengan PMM. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah dimulai implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pemerintah menyediakan sebuah perangkat, sebuah aplikasi sebagai sarana kita untuk belajar. Namanya platform Merdeka Mengajar, dan ini hanya bisa diakses menggunakan akun Belajar ID. Ya, seperti itu. Kemudian rapor pendidikan. Nah, ini juga hanya bisa diakses menggunakan akun Belajar ID. Nah, sehingga sekolah kalau bermasalah akun Belajar ID-nya, maka tidak akan bisa mengakses rapor. Kemudian tanya bos, ya, dan berbagai macam aplikasi lainnya yang disediakan oleh kementerian. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan apa saja sih peran kapten. Nah, kan kebetulan saya ditunjuk oleh kementerian sebagai kapten. Jadi kapten itu ada di tingkat provinsi. Nah, hal ini saya. Kemudian di tiap kabupaten kota itu ada namanya Kokapten. Nah, kalau di Kabupaten Bima itu ada Pak Olan. Ada Pak Olan namanya, guru SMK 1 Bima kalau nggak salah beliau. Beliau adalah Kokapten Belajar ID di Kabupaten Bima. Nah, apa sih peran kami di sini? Yang pertama adalah membantu dalam melakukan aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID. Ini tugas kami, ya, membantu Bapak untuk melakukan aktivasi dan memanfaatkan. Okay. Kemudian yang kedua, membantu ibu bapak yang lupa user atau password. Nah, ini yang paling sering terjadi kasus ini. Ya, sering lupa user atau password Belajar ID. Kemudian yang ketiga, ketika ada sekolah atau guru yang belum memiliki akun Belajar ID, sementara yang bersangkutan sudah masuk Dapodik, maka nanti kami bisa melakukan memfasilitasi untuk melaporkan ke kementerian. Ya, kita bantu nanti untuk melaporkan agar bisa diterbitkan akun Belajar ID-nya bagi yang belum punya. Atau termasuk misalkan sekarang kepala sekolah, sekarang guru diangkat jadi kepala sekolah, kemudian dia masih memiliki akun sebagai guru. Nah, harusnya kan dia memiliki akun sebagai kepala sekolah. Nah, jika belum berubah akunnya, maka itu nanti bisa kami bantu untuk melaporkan. Itu. Ya.
Gimana, seperti Assalamualaikum, gimana dengan peran kita yang kami sudah ya pensiun? sebagai kapten dan Kemudian kopasden ya, Nurapatoge. termasuk nanti Pilodinya memfasilitasi supaya dalam pemanfaatan panik laptop gitu. aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Ya. apa namanya pemerintah. Jika ada kendala seperti login di platform Merdeka Mengajar misalkan, itu nanti bisa kami bantu untuk mengatasi masalahnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah kondisi aktivasi akun pembelajaran Kabupaten Bima per 1 September. Jadi per kemarin ini. Jadi di Kabupaten Bima untuk ini data untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Karena untuk kabupaten kan itu naungannya adalah pendidikan tiga kalau nggak salah. Ya, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Nah, untuk sebentar. Untuk jumlah akun guru, nah ini kita bisa lihat jumlah akun guru di situ. Oke. Untuk jumlah akun guru itu ada sekitar 16.578 akun. Dan yang sudah melakukan aktivasi itu baru 64, sekian. Ya. Ini kalau secara urutan itu Kabupaten Bima saat ini masih berada di urutan 9 jumlah guru yang melakukan aktivasi. Jadi baru 64% sekian. Kemudian untuk akun siswa, nah yang sebelahnya ini, ini akun siswa itu jumlahnya 41.000 sekian. Dan siswa yang sudah melakukan aktivasi baru sekitar 3, sekian. Nah, kalau secara total akun, akun belajar ID ini, itu jumlahnya ada 57.000 lebih. Nah, dari keseluruhan akun ini, baik itu akun guru, siswa maupun operator ya, itu yang sudah melakukan aktivasi baru 20%, 20,77% dari 57.000 sekian itu. Nah, sehingga mudah-mudahan setelah hari ini nanti aktivasinya ini akan meningkat, khususnya bagi guru. Ya, kita harapkan ibu dan bapak guru bisa melakukan aktivasi sehingga nanti bisa mencapai 100%. Itu harapannya. Ya. Oke, ini adalah permasalahan umum, permasalahan umum yang sering terjadi kaitan dengan belajar ini. Yang pertama, itu guru sering lupa atau salah username dan password. Itu yang sering terjadi. Yang kedua, belum memiliki akun. Kemudian yang ketiga, tidak ada akun admin atau akun kepala sekolah. Itu yang sering terjadi. Kemudian yang keempat, yang sering terjadi adalah tidak bisa mengakses rapor pendidikan bagi kepala sekolah atau bagi guru, itu tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Itu yang sering terjadi. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti setelah penjelasan kami ini, nanti bisa memberikan pencerahan kepada Ibu dan Bapak guru semuanya. Oke, yang pertama, ketika guru lupa password, ya lupa username-nya, ya atau salah mungkin username-nya, maka itu sebenarnya bisa diatasi oleh akun admin, ya karena begini Ibu Bapak dan Ibu Bapak sekalian, sebentar saya coba sebentar. Sebentar, saya coba buka dulu sebentar. Sebentar ya, saya carikan dulu. Baik, ini saya tampilkan. Sebentar. Nah, ini Bu Bapak sekalian,
Ini kaitan dengan lupa Presentasinya nggak kelihatan, Pak. lupa password atau mungkin tidak tahu apa namanya, tidak tahu usernya, ya seperti ini. Oke, jadi gini, di sekolah itu ada akun yang seperti ini. Sebentar nih, biar agak terpisah. Sebentar. Oke, sebentar. Supaya jelas perbedaannya. Ya, sebentar, tampil dulu. Ya, ini. Jadi di sekolah itu ada guru yang ujungnya @guru.sd.belajar.id. Ini berarti punyanya guru. Ada juga akun yang @admin, berarti ini punyanya kepala sekolah, ya, atau operator. Nah, ketika ada guru yang lupa password atau tidak tahu akunnya, ya, itu sebenarnya kepala sekolah atau operator itu bisa membantu mengecekkan, menggunakan apa namanya, akun admin ini. Ya, bisa membantu mengecek menggunakan akun admin ini. Caranya bagaimana? Nah, mohon untuk disimak caranya, ya. Jadi nanti untuk guru yang lupa password atau tidak tahu akunnya, itu kepala sekolah atau operator bisa menggunakan akun yang @admin ini untuk melacak, ya, akun guru tersebut, ya. Langkahnya bagaimana? Oke, ini sebentar saya share screen-kan caranya, ya. Oke, sebentar. Oke, nah caranya seperti ini. Sebentar, saya bukakan caranya. Baik, jadi nanti caranya seperti ini. Silahkan Ibu dan Bapak yang punya akun @admin, ini khususnya kepala sekolah, itu langkahnya sangat mudah sekali. Nanti di titik 9 ini, di titik 9 ini ada tulisan admin di sini. Nah, ini. Ya, ini admin tulisannya kan? Oke, ini bisa tinggal klik saja admin ini. Nah, maka nanti kita akan diminta untuk masuk ke akun kita. Di beberapa kasus, tombol admin ini itu tidak muncul di beberapa kasus. Ya. Nah, kalau seandainya tombol ini tidak muncul, maka langkah yang bisa dilakukan adalah tinggal ketik saja di pencariannya ini, di kotak pencarian, ketik admin Google. Itu ya. Nah, seperti itu langkahnya. Tinggal klik saja admin Google. Nah, kemudian kita tinggal memilih. Ini yang paling atas ini. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita login saja, ya, menggunakan apa namanya, akun kita masing-masing, khususnya yang @admin. Sini bawa kepala belum turun, keinginan tayo. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bu Bapak sekalian. Ya, ini. Ini adalah tampilan namanya konsol admin. Ya, konsol admin ini dia tampilannya. Nah, langkahnya untuk mengecek akun guru di sekolah, itu caranya adalah tinggal klik pengguna. Ini pengguna ya. Oke. Nah, ini pengguna. Kemudian nanti silahkan masukkan
NPSN-nya di sini. Masukkan NPSN di sini. Gitu ya. Ada yang bersedia menjadi volunteer di sini? Siapa yang mau dicek sekolahnya? Silakan bisa ketik di apa namanya? Di kolom ini, di kolom chat. Silakan satu orang. Kita coba cek. Ini biar tahu caranya. NPSN-nya salah satu siapa? Silakan satu orang mengirim NPSN-nya. Oke, baik. Ini ada SDN Impress Rababuntu. Oke, ini saya ambil NPSN-nya ya. Nah, nanti langkahnya begini. Kalau sudah terlihat ini, kita tinggal taruh NPSN-nya di sini. Ini ya. Kemudian di paling bawah ada tulisannya pusat biaya kecocokan. Pusat biaya kecocokan. Ini kebetulan bahasa Indonesia. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris itu tulisannya nanti cost center. Ya. Cost center tulisannya di sini. Kalau yang bahasa Inggris. Ini kita pilih. Maka ini sebentar. Tadi tidak muncul ya. SD Impress. Bentar, coba saya ganti akun. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya coba ganti akun dulu. Bentar, saya ganti akun. Bentar. Saya ganti akun dulu. Kapu asap. Bentar. Nah, ini ya. Caranya seperti ini, saya ulangi sekali lagi. Oke, ini satu taruh NPSN-nya. Kemudian ini cost center atau pusat biaya tadi kan, yang bahasa Indonesia ini yang bahasa Inggris. Nah, ini kita klik, maka akan muncul semua akun yang ada di sekolah. Nah, ini baik itu akun guru, kepala sekolah, admin maupun siswa itu akan muncul semuanya di sini. Nah, lalu ketika kita ingin melihat akun akun guru, kita klik teacher, ya, teacher di sini, teacher. Kemudian kita pilih job title atau jabatan kalau bahasa Indonesianya, jabatan pekerjaan itu kita pilih. Maka akan muncul semua akun guru, lihat akun guru semuanya. Nah, contohnya SDN Rababuntu tadi namanya ya kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini sudah aktivasi semua ini. Cara ngecek sudah aktif atau tidak itu lihat di kolom last sign in. Yang terakhir masuk. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di kolom yang last sign in ini. Kalau tulisannya sudah 1 bulan yang lalu, 5 hari yang lalu, itu berarti sudah aktivasi. Tetapi kalau tulisannya belum login atau hasn't sign in, tulisannya kalau bahasa Inggris seperti ini, ntar saya lihat coba. Nah, kayak gini nih. Ini ada akun siswa, tulisannya hasn't sign in ini. Ini berarti dia belum melakukan aktivasi. Itu ya. Tapi kalau untuk gurunya nih di sekolah ini sudah aktivasi semua. Nah, seperti ini sudah aktivasi semua. Kalau ingin lihat akun admin, itu kita tinggal hapus yang teacher tadi, kemudian ganti jadi admin. Ketik admin seperti ini, kemudian pilih job title match, sama kayak tadi. Maka akan muncul admin. Nah, ini ada admin ini. Nah, ini adminnya satu orang belum aktivasi ini atas nama siapa ini? Pak Anwar. Nah, ini belum aktivasi ini. Gitu. Nah, ini cara ngecek akun guru yang ada di sekolah. Nah, ketika ada guru yang lupa password,
itu sebenarnya admin sekolah bisa melakukan reset password. Misal, ya, Ibu Arabiah misalnya, ini beliau lupa password. Ini tinggal kita klik saja di nama beliau, kemudian kita tinggal klik reset password. Klik reset password. Nah, nanti kalau saya klik reset ini, maka akan muncul password yang baru nanti. Gitu. Itu langkahnya. Tapi saya nggak akan klik reset. Ini contoh ya untuk melakukan reset password guru. Jadi sebenarnya kalau guru yang lupa password atau tidak tahu akun itu sebenarnya tidak perlu menghubungi kementerian atau menghubungi kami. Cukup bisa ngecek sendiri dengan cara seperti ini. Nah, tetapi yang jadi kendala adalah ketika admin yang lupa password, maka admin tidak bisa dirinya sendiri. Nah, kalau admin yang lupa password, maka itu hanya bisa direset passwordnya oleh kementerian atau kami. Nah, bagaimana cara mereset password melalui kami? Nah, caranya seperti ini. Nah, mohon izin saya share. Nanti caranya adalah, sebentar, saya coba bukakan. Oke, caranya ini. Sebentar. Nah, ini ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Nah, ini caranya. Jika admin yang lupa password, siapa admin? Bisa jadi kepala sekolah atau operator. Sekali lagi, operator yang dimaksud di sini adalah operator yang terdata di Dapodik, bukan guru yang ditugaskan jadi operator. Jadi yang punya akun admin ini biasanya adalah kepala sekolah atau TU gitu ya, yang sesuai dengan data Dapodiknya. Karena kadang-kadang di lapangan ada guru yang ditugaskan jadi TU kan ada. Nah, itu akunnya dia adalah @guru, bukan admin. Itu biasanya. Oke, kemudian nah, langkahnya seperti ini Bu dan Bapak. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi nanti kalau admin yang lupa password itu silahkan mengunjungi ini s.id tanya kapten. Ya, s.id tanya kapten. Ya. Sebentar. Jadi nanti yang tulisan kalau kita pas ngetik di di browser nanti itu yang HTTPS ini bisa nggak usah diketik yang ini. Nah, ini nggak usah diketik. Bisa langsung dari s.id tanya kapten. Ini silahkan membuka link ini. Ya, ini linknya. Maka nanti akan tampil seperti di bawah ini. Ya, seperti yang di bawah. Ini ya. Ini contohnya. Nah, kemudian nanti tinggal ibu bapak mengajukan riset lewat sini. Tombol ini diklik, maka silahkan mengirim permohonan reset passwordnya ke kami lewat sini. Itu nanti kami akan kirim hasil risetnya paling lama 3 kali 24 jam, paling lama. Gitu ya, paling lama. Kemudian nanti harus menyertakan surat permohonan. Contoh suratnya sudah kami sediakan di tombol sebelahnya. Gitu. Ya. Oke, seperti itu langkahnya. Sekarang saya coba buka langsung link tadi supaya bisa lebih jelas caranya. Oke, sebentar. Oke, ini saya akan masuk ke link yang tadi. Oke, ini tinggal saya ketik saja di sini. Oke, saya kunjungi link yang tadi. s.id tanya kapten. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah kapten dan kokapten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bisa dilihat di sini. Ya. Ini Pak untuk wilayah Kabupaten Bima, ini beliau. Nah, nanti ini untuk Bapak Ibu melakukan riset password di sini. Ya.
khususnya admin ya. Tetapi kalau seandainya di sekolah itu nggak ada admin, guru juga bisa melakukan reset password di sini. Kemudian contoh suratnya ada di sini. Ya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya kaitan tidak bisa mengakses rapor pendidikan. Nah, banyak kasus terjadi ya. Misalkan ketika kepala sekolah membuka rapor pendidikan itu tertulis tidak memiliki akses. Nah, itu silahkan lapor melalui tombol ini. Ini tombol yang ini. Kalau ini diklik, maka akan muncul seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Nah, muncul seperti ini nanti. Nah, silahkan di sini diisi emailnya yang aktif, yang ditahu passwordnya, ya, ditulis emailnya di sini yang melakukan pengaduan. Kemudian perihalnya apa? Kalau misalkan tidak bisa mengakses rapor, tulis tidak memiliki akses rapor pendidikan. Itu diisi apa jenis keluhannya. Atau kalau misalkan keluhannya ini karena ada kepala sekolah yang baru mutasi, itu silahkan ketika mengakses rapor itu biasanya nama sekolahnya masih sekolah yang lama misal. Ya, anggap saja misalkan saat ini kepala sekolah yang bersangkutan ada di SD 1. Sebelumnya beliau jadi kepala sekolah di SDN 2. Nah, ketika membuka rapor di SDN 1 masih tertera SDN 2, misal. Itu silakan juga perihalnya di sini perubahan nama sekolah di rapor seperti itu. Silahkan ditulis perihalnya apa di sini. Kemudian di bagian bawah silahkan tulis tipe pengguna. Apakah kepala sekolah, operator atau pendidik. Ya. Karena begini, di beberapa sekolah ada sekolah yang belum memiliki kepala sekolah itu bisa mengajukan guru yang sebagai PLT atau siapapun yang jadi PLT di sekolah itu bisa ditugaskan untuk mengakses rapor. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada guru, nih anggap saja di sebuah sekolah ini tidak ada kepala sekolah, yang ada adalah PLT. Maka di sini pilih tipe pengguna pendidik. Ya, bukan kepala sekolah. Karena yang bersangkutan belum jadi kepala sekolah tapi PLT. Nah, kategori masalah silahkan dipilih sesuai masalahnya. Misal kendala akses rapor pendidikan. Kemudian sub kategorinya apa silahkan dipilih. Misalkan tidak dapat mengakses. Kemudian akun belajar ID-nya PLT tadi siapa, nama instansi, NPSN. Kemudian detail permasalahannya apa, diisi di sini diketik. Kemudian ini dicentang, ya. Kemudian nanti silahkan menambahkan kalau seandainya tambahkan SK penunjukannya sebagai PLT atau SK sebagai penanggung jawab rapor dibuat oleh kepala sekolah atau dinas, ya. Atau kalau dia kepala sekolah melampirkan SK kepala sekolahnya. Kemudian yang kedua melampirkan screenshot dapodiknya. Gitu. Itu yang dilampirkan, baru dikirim. Nah, nanti setelah ini dikirim, maka Ibu dan Bapak silahkan buka email yang tadi diisi di sini. Nanti akan dikirimkan bukti pengaduan Ibu Bapak berupa nomor tiket nanti. Silahkan nanti Ibu Bapak mengikuti instruksi yang ada di email. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya setelah anggaplah sekitar 1 minggu tidak ada perubahan, maka nanti silakan baru bisa kontak ke saya, gitu ya, kontak ke saya untuk nanti kami bantu melaporkan, ya, karena memang harap dimaklumi saat ini ada ribuan laporan ke kementerian, jadi memang perlu proses antri seperti itu, oke. Jadi ini untuk solusi kaitan dengan rapor pendidikan. Nah, kemudian berikutnya ada juga guru yang tidak bisa mengakses rapor bukan rapor tadi, platform Merdeka Mengajar atau PMM. Oke. Nah, ini dia. Oke, sebentar ini saya coba tampilkan. Untuk platform Merdeka Mengajar,
Itu yang pertama, nanti kan Ibu Bapak pastikan sudah mendownload di Play Store kan? Nah, nanti saat membuka aplikasi yang sudah di-download tadi akan tumbuh tombol seperti ini. Ada tulisan masuk. Itu silahkan klik masuk, ya. Klik tombol masuk, kemudian setelah klik tombol masuk nanti akan tampil lagi seperti ini. Ada lagi tombol masuk di mana ada logo Google di sini. Ini silahkan diklik, ya. Begitu diklik tombol itu maka akan tampil seperti ini. Silahkan Ibu Bapak memilih akun belajar ID-nya. Karena kalau memilih akun yang @gmail maka dipastikan tidak akan bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Gitu. Nah, kalau seandainya belum ada muncul di HP-nya akun belajar ID, ini kalau pakai HP ya, itu silahkan klik tombol tambahkan akun lain yang di paling bawah. Seperti itu ya. Klik tombol tambahkan akun lain. Maka nanti akan diminta memasukkan akun belajar ID. Nah, nanti ini ada fitur-fitur yang ada di apa namanya? Yang ada di platform Merdeka Mengajar seperti ini. Seperti itu langkah-langkahnya kalau ada kendala platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang terakhir, yang masalah terakhir, guru di sekolah belum memiliki akun belajar ID. Bagaimana solusinya? Oke. Untuk sekolah yang belum memiliki, untuk guru yang belum memiliki akun belajar ID, yang pertama, sebenarnya bisa jadi guru tersebut sudah punya akun, sudah punya tapi belum tahu. Sehingga silahkan nanti operator sekolah bisa mengecek di konsul admin yang tadi saya tunjukkan caranya itu, yang pakai NPSN, cost center tadi itu. Silahkan gunakan itu untuk mengecek. Tetapi kalau misalkan memang benar-benar belum punya dan sudah masuk Dapodik, maka itu langkahnya adalah silahkan nanti Ibu dan Bapak sekalian itu mengunjungi halaman web belajar.id. Nah, seperti ini tampilannya. Mohon izin ya. Saya tampilkan. Bentar. Sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Baik. Ibu Bapak ketik saja seperti ini. Sebentar. Oke. Ketik saja belajar. Headset. Ada headset. Ya. Headset. Kemudian nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini dia ya. Di pojok kanan bawah. Nah, ini kebetulan belum muncul tombolnya. Ini nanti di tombol kanan bawah itu ada tulisan butuh bantuan. Saat ini tombol itu tidak ada di sini. Kenapa dia tidak ada? Karena memang saat ini waktu menunjukkan belum pukul 9. Jadi tombol itu baru ada di pukul 9 pagi baru dia muncul. Tombol butuh bantuan namanya. Kurang lebih nanti tampilan tombolnya itu seperti ini. Bentar. Saya tunjukkan contoh tombolnya seperti ini. Sebentar. Mana dia contohnya? Sebentar, saya carikan ya. Oh, ini dia. Ini kalau Ibu dan Bapak belum memiliki akun belajar.id. Sebentar. Saya carikan contohnya. Tombolnya itu kayak gimana? Sebentar. Nah, ini dia contohnya. Sebentar, masih loading. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti ini.
Nanti di pojok kanan bawah ada tombol butuh bantuan Ibu Bapak nih kayak gini. Ya, ini kalau benar-benar belum memiliki akun. Ya, dan sudah masuk Dapodik. Ya, ini tombol di pojok kanan bawah dia. Nanti Ibu Bapak akan diminta melakukan pengisian data seperti ini. Nah, itu silakan saja diisi sesuai apa yang diminta. Kemudian melampirkan surat permohonan, ya. Kemudian setelah itu nanti Ibu Bapak akan mendapatkan nomor tiket permohonan akun, akan ada nanti terbit. Oke? Sepertinya akan dikirim ke emailnya Ibu Bapak gitu. Jadi sekali lagi untuk yang belum memiliki akun itu silakan bisa mulai tombol butuh bantuan. Ya. Tetapi sebenarnya dari kementerian itu informasi terakhir yang saya peroleh adalah bahwa nanti akan otomatis dibuatkan bagi yang belum. Gitu ya. Jadi silahkan saja sabar menunggu, sebenarnya sekalipun tidak melapor ke sini, itu tetap akan dibuatkan, asal sudah masuk Dapodik dan sudah sinkron. Gitu. Tetapi kalau seandainya belum terbit, sudah menunggu sekian lama, nanti bisa melapor lewat tombol butuh bantuan ini. Itu. Ya. Oke, baik. Ibu dan Bapak sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan kaitan dengan akun Fajar ID dan aplikasi yang terkait dengan akun ini. Barangkali dari pihak Dinas Pendidikan sudah ada yang bergabung. Adakah dari Dinas Pendidikan yang sudah bergabung untuk memberikan arahan? Kami persilahkan kalau ada. Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, kami persilakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin diskusi. Ini yang sudah mengangkat tangan ada Bu Siti Asni. Silakan Bu Siti Asni untuk menyalakan mikrofonnya, Bu. Bu Siti Asni. Silakan. Baik, Bu Siti Asni. Bu Siti Asni, halo. Kita duluan masuk ini. Baik, Bu Siti sudah jadi. Pak siapa nih? Pak Jumrah, silakan Pak Jumrah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Ini silakan, Pak. Dari sekolah mana, Pak? Saya dari SDN Impres Nggeru Bolo Bima, Pak Samsul. Kendala saya ini sama seperti saya pernah ke Japri pribadi Pak Samsul sebulan yang lalu kayaknya. Dan masalahnya sama saya juga lihat di pesan teman-teman ada Pak Mulyadi juga itu. Saya sampai detik ini masih dengan akun guru. Padahal saya berubah status menjadi bukan admin kan. Seharusnya akun kami kan akun admin. Kemarin terkendala ketika PMM kami login tidak terdeteksi sudah masuk karena masih ber__ guru. Nah, kemarin juga di media sosial di Menristek itu sudah ngomong kita untuk ngecek ke email. Saya ngecek email ini dari pertengahan Agustus ketika pengumuman itu keluar sampai hari ini belum juga masuk ada perubahan terkait hal itu. Saya minta penjelasannya untuk hal itu Pak Samsul. Jadi keluhan ini mungkin bukan saya saja, sama beberapa teman-teman kepala sekolah yang baru diangkat itu sama masalahnya. Jadi itu mohon menjadi atensi untuk bisa diselesaikan. Oke, baik. Mungkin bisa sampai ke Pak Menteri, Pak Samsul. Ya, sedemikian ribetnya menjadi guru dan kepala sekolah di era digitalisasi ini. Ya, bisa membayangkan bagaimana kami ini harus menjadi super mampu pada beberapa wilayah mengurus siswa, administrasi,
belajar online, mengurusi akun ini tidak satu. Walau sudah ditahu, ada akun yang contohnya tertaut ke Dapodik, misalnya kepala sekolah. Kalau pertama yang ingin saya sampaikan, apakah tidak ada jalan-jalan yang lain selain merikatkan urusan digitalisasi ini dengan akun-akun yang seliweran banyak sekali yang kami hafal ke kota sebagainya. Padahal jadi gini, tidak semua sekolah misalnya Bima Pak, tidak semua sekolah di Bima, tapi jaringannya bagus Pak. Ini saja contoh masuk di Zoom meeting. Ini hanya berapa orang bisa, hanya saya lihat pada kecamatan-kecamatan yang memang akses jaringannya bagus. Nah ini menjadi atensi kami ke pusat Pak. Saya Pak Samsul mungkin tidak bisa memberi solusi, cuma atensi ini sampaikan ke pusatnya Pak Samsul. Demikian Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam, terima kasih Pak Jumrah. Mohon izin saya langsung tanggapi nih supaya langsung mengenal. Yang pertama, berarti Bapak Jumrah sekarang sudah jadi kepala sekolah, Bang ya? Ya. Oke, baik. Begini Pak, ada beberapa akun, dia masih add guru, tapi sebenarnya sudah akses admin ya. Akunnya masih add guru, tapi sebenarnya dia admin. Ya, sehingga di kasus ini itu ada beberapa sekolah yang mencoba meriset yang add guru itu nggak bisa karena dia aksesnya admin Pak. Itu yang pertama. Jadi memang di akunnya tidak masih add guru, kemudian tapi sebenarnya dia sudah menjadi admin. Kemudian yang kedua, yang penting sekarang ini Bapak sudah bisa mengakses lapor menggunakan akun itu aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang saat ini sedang proses autosinkron namanya Pak, ya. Jadi sedang dibuat sistem agar nanti otomatis. Contoh misalkan Bapak pindah jangan ke pindah SD, misalnya Bapak ke SMP misalkan gitu ya. Nanti itu akan otomatis berubah akunnya menjadi SMP. Sudah mulai diproses. Karena memang ada jutaan akun yang diurus, gitu. Sehingga kalau dari saya pribadi, selama Pak Jumrah masih bisa membuka lapor pendidikan, karena itu yang sedang penting saat ini, kemudian bisa membuka platform Merdeka Mengajar, itu sudah aman Pak. Karena sekali lagi masih ada yang kemarin saat saya diangkat jadi kepala sekolah kemarin, itu akun saya masih add guru, tetapi sudah akses admin. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang benar sekali apa yang Bapak sampaikan, wilayah Indonesia ini sangat luas dan sangat beragam kondisinya saat ini Pak. Sehingga memang ini menjadi hambatan pemerintah, menjadi tantangan pemerintah di dalam proses digitalisasi ini. Sehingga bukan berarti ketika ada daerah yang mengalami kendala kemudian menjadi berhenti proses ini, tidak. Sehingga kita melakukan proses digitalisasi ini sesuai kemampuan di daerah masing-masing. Bukan berarti semua harus melakukan Zoom meeting, nggak harus Pak. Atau semua harus melakukan pakai Google Classroom, tidak Pak. Tetapi dengan akun Belajar ID ini, silahkan manfaatkan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Kemudian kaitan dengan banyaknya akun yang perlu diingat oleh guru, saya akui Pak memang benar. Sangat banyak sekali akun, saya akui memang bahwa makanya niatnya pemerintah saat ini adalah ingin menjadikan akun Belajar ID ini sebagai yang namanya single sign on. Jadi cukup dengan akun Belajar ID bisa akses ke SIMPKB, bisa akses kemana-mana. Jadi nanti yang diingat hanya akun Belajar ID saja Pak. Itu harapannya ini, tapi masih proses memang. Ya, jadi tidak perlu lagi ingat banyak-banyak akun. Mau ngecek SKTP, sudah valid atau belum, ingat akun Belajar ID. Buka SIMPKB, pakai akun Belajar ID-nya. Itu harapannya. Okay? Tapi memang banyak proses tidak selalu berjalan mulus, Pak. Jadi sekali lagi, keluhan Bapak selalu senantiasa kami sampaikan. Ya, kondisi di setiap daerah memang benar-benar beragam, Pak. Jadi mari kita berbuat untuk digitalisasi sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Pemerintah tidak menuntut harus melakukan belajar online pakai Zoom meeting begini, enggak. Tapi manfaatkanlah akun Belajar ID itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Paling tidak
paling tidak akun belajar ID itu kita gunakan untuk manajemen sekolah, untuk penyimpanan data-data sekolah, ya, untuk manajemen portofolio guru. Itu sangat bermanfaat sekali. Ya, itu mungkin Pak Jumroh yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, ya. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak Jumroh. Silakan yang berikutnya jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, masih ada. Saya persilakan. Sebentar kita lihat. Pak, siapa yang angkat tangan? Oh, Bu MH angkat tangan, ya, silakan Bu MH. Ya, silakan dinyalakan mikrofonnya, Bu. Saya dari SDN 2TT. Dari mana, Bu? Operator SDN 2TT. Oh iya, silakan, Bu. Saya ingin menanyakan ini punya admin. Yeah. Ada satu guru yang tidak bisa masuk Merdeka Mengajar. Gimana cara risetnya? Sedangkan di sekolah saya ini kepala sekolahnya PLT. Gimana solusinya, Pak? Oke, baik. Jadi kalau untuk riset password, kalau misalkan di sekolah terkendala riset password, misalkan yang pertama mungkin adminnya, atau yang kedua tidak tahu cara riset. Kalau tidak tahu cara riset, nanti silahkan tonton rekaman ini, ada cara meriset di situ. Tetapi kalau misalkan di sekolah tidak ada admin, itu silahkan nanti bisa menghubungi kami. Bagaimana cara menghubungi kami? Ada di rekaman video ini tadi sudah kita jelaskan. Seperti itu. Oke? Ya, baik. Ya. Sama-sama, Ibu. Baik, yang sudah angkat tangan ini ada Bu Zahratul Aulia. Silakan Bu Zahratul. Halo Bu Zahratul, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya coba baca di pesan, mungkin ada pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan satu dari Pak Mulyadi. Kami masih menggunakan akun guru sejak Januari 2022 sampai hari ini. Bagaimana cara merubah akun admin sebagai... Oh ya, sudah tadi dijawab Pak nggih? Jadi silakan ditunggu, yang nanti akan ada otomatis, ya, akan ada otomatis seperti penjelasan saya di awal tadi Pak Jumroh. Baik, Bu Siti Rahmatiah, ada yang mau ditanyakan, Bu? Nyalakan mikrofon dari tadi, silakan. Kalau tidak ada, ini saya lihat sudah ada Pak Kabit, kayaknya ini Pak Fathur Rahman. Ini beliau kan, ya? Silakan Pak Kabit, ada yang ingin disampaikan untuk Ibu Bapak Guru di sini, silakan. Mic-nya masih mati, Pak. Baik, sambil menunggu Pak Kabit menyalakan mic, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu Bapak. Atau sudah jelas penjelasan saya yang tadi? Pak Mul, silakan Pak Mul. Ya, terima kasih Pak. Yang lain yang kami alami sekarang ini, yaitu akun belajar untuk peserta didik. Sampai dengan hari ini kami sudah 3 kali mengajukan meminta agar akun peserta didik itu bisa dikirim. Sampai dengan hari ini kami belum bisa mendapatkannya. Demikian mohon mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Ya baik Pak, sebentar mohon izin saya cas laptop nih, ini mau habis baterainya.
Baik, untuk mohon info Pak Mulyadi dari SD sekolah mana Pak? Sekolah SD SMP. Pak Mul SD atau SMP Pak? Dari SMP Pak. Bapak? SMP 6 Suramandi. Oke, baik. Bapak sudah coba ngecek Pak di konsul adminnya Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah Pak, sudah. Belum ada juga Pak ya? Iya, sudah. Kalau guru sudah ada, akun peserta didiknya yang belum dapat ini. Cek. Suara saya terdengar Ibu Bapak? Dengar. Oke, baik. Jadi begini, untuk saat ini kementerian memang masih fokus kepada akun guru, Pak. Karena guru saja masih banyak yang belum melakukan aktivasi. Sehingga memang untuk prioritas pertama itu akun guru saat ini. Oke. Jadi nanti untuk akun Bapak, silakan ditunggu saja, pasti akan terbuka. Tapi memang sekali lagi prioritas utama kementerian untuk saat ini adalah guru. Oke, karena guru saja ini masih banyak yang belum. Halo, Gurdeo. Belum dimanfaatkan. Warloa Gurdeo. Ya, mohon kepada Bapak Ibu guru yang tidak bertanya agar audionya dinonaktifkan. Pak Mul nanti ada nggak dikirimkan nomor tiket di emailnya Pak? Untuk pengajuannya itu ada nggak dikirimkan? Ada nomor tiket. Gimana, Pak? Biasanya kalau sudah mengajukan akun lewat tombol butuh bantuan itu Bapak akan dikirimkan nomor tiket Pak di email. Ada Pak, ada Pak. Nah coba nanti kirimkan ke saya Pak ya. Siap Pak. Baik, silakan ada lagi. Baik, kalau memang tidak ada, kita akan sudahi. Cukup ya penjelasan kami. Untuk cara aktivasinya Pak bagaimana Pak? Oh, cara aktivasi. Untuk aktivasi ID. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Muslim ya. Ya Pak. Pak Muslim atau pakai akun orang ini? Muslimah namanya ini. Ini kayak pakai akun teman sekolah kayaknya ini ya. Iya. Oke, baik. Soalnya belum punya akun Pak. Oh iya, belum punya akun. Kalau belum, Iya. Bapak sudah kodik belum? Oh sudah Pak. Sudah lama, baru-baru. Iya, baru masuk Pak, baru 1 Oh, bulan iya. tidak podik. Emang kalau baru memang belum punya Pak. Tunggu dulu ya. Ya, menunggu kalau yang baru. Oh iya. Ya. Nah, nanti kalau yang sudah punya dan belum aktivasi, ini akan saya contohkan cara melakukan aktivasinya. Oke? Ini akan saya tunjukkan caranya. Oke, sebentar. Oke, saya carikan slide. Nah, ini caranya, sebentar. Oke, baik. Ini adalah langkah bagi ibu bapak guru yang sudah punya akun dan ingin aktivasi. Oke, sebentar. Ini masih loading. Di mana moodnya ini? Ya. Kedengaran. Oke, ini caranya ya. Nah, ini caranya. Pastikan nanti menggunakan Google Chrome, ya. Kan di laptop itu ada banyak jenis browser, ada Google Chrome, ada Mozilla, ya, ada Microsoft Edge. Gunakan Chrome, itu ya, itu yang pertama. Ya, silahkan gunakan yang Chrome, Google Chrome. Nah, kalau sudah terbuka Google Chrome, kalau sudah terbuka Google Chrome seperti ini, nanti ibu bapak silahkan klik ada
nanti biasanya ada 2 buletan, biasanya. Yang di bawah itu bulatnya besar nih, yang di belakang ini nggak kelihatan nih, ya. Bentar, ini, yang di bawah ini ada buletan. Nah di kotak, ini yang kotak merah ini buletan kecil. Silahkan klik yang buletan kecil. Kemudian klik tambahkan, ya, klik tambahkan seperti ini. Kemudian setelah klik tambahkan. Setelah klik tambahkan ini nanti akan muncul seperti ini, Bu. Seperti yang nih, yang nomor 1. Ada tulisan login. Ini ya, yang ini. Bentar. Ya, akan muncul yang ini. Nah, yang ini yang muncul. Ya, yang ini. Itu silahkan klik login. Kemudian nanti akan muncul lagi yang seperti ini. Silahkan nanti di sini diisi dengan email akun belajar ID-nya di sini. Itu diisi. Kemudian setelah itu masukkan kata sandi nih. Akan diminta memasukkan kata sandi. Yang nomor 3 ini. Setelah dimasukkan kata sandi, maka nanti akan muncul langkah yang keempat seperti ini. Nah, yang ini ya. Akan muncul yang ini. Silahkan klik tombol terima. Setelah Ibu Bapak klik tombol terima, nanti Ibu dan Bapak akan diminta untuk membuat password baru. Ya, lagi akan diminta membuat password baru. Nah, kalau sudah membuat password baru, nanti Ibu Bapak tinggal klik tombol berikutnya, maka berhasil sudah melakukan aktivasi. Oke. Jadi semudah itu caranya. Ya, nanti kalau terlupa, nanti rekaman ini akan saya kirim ke Ibu Bapak, bisa Ibu Bapak tonton kembali. Demikian Pak Muslim, jadinya saya sebut namanya, mohon maaf ya, Pak Muslim. Demikian langkahnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, Pak. Iya, ya. Makasih, Pak. Sama, Pak. Baik, ada lagi? Kalau memang tidak ada, kita akan cukupkan sampai di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Man. Halo, saya Pak Karyadin. Oke, silakan Pak. Dari Dinas Digbupora Kabupaten Bima. Alhamdulillah, silakan Pak. Mau nanya, kalau di rapor pendidikan kan kita punya akun sendiri ya, dinas itu. Kalau ini PMM punya akun sendiri ya? Dinas. Mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus Pak. Kalau di akun rapor pendidikan, kita kan dinas punya akun sendiri. Betul Pak. Kalau di PMM ini sama. Dinas juga punya akun sendiri. Untuk PMM itu setahu saya bisa diakses oleh akun guru Pak. Oh, berarti enggak ada, berarti dinas enggak punya ya? Coba nanti Bapak login menggunakan akun yang @dinas yang Bapak miliki, apakah bisa atau tidak? Dicoba aja Pak. Yes. Tapi setahu saya SIM PKB hanya bisa. Nah, bukan SIM PKB Pak, yang @dinas, yang belajar ID, yang @dinas.belajar.id. Oh gitu. Ye. Ya nanti saya coba pakai rapor pendidikan ya. Iya, coba Bapak nanti login di PMM menggunakan akun yang Bapak pakai login di rapor. Ye. Ah, baik. Ye. Oke deh, makasih ya. Sama-sama Pak Karyadin. Ya. Silahkan, ada lagi Bu dan Bapak sekalian. Bu Nur Haidah. Bu Nur Haidah, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu Nur Haidah, nggak ada suara. Baik, ada lagi yang akan bertanya? Kalau memang tidak ada, kita akan cukupkan. Waalaikumsalam. Halo. Halo, silakan. Ini ya. Dengan Pak apa ya? Namanya Pak Ip ini. Oh, Pak Ip. Nggih, silakan ya. Pak Ip, ada yang ditanyakan, Pak. Dari mana, Pak? Saya dari Digbupora Kabupaten Bima. Oh, nggih, alhamdulillah. Silakan, Pak. Ini kaitan dengan akun Belajar ID untuk pengawas sekolah. Oh, nggih, Pak.
Gimana cara mendapatkannya gitu? Oh ya, baik Pak. Iya, iya. Untuk pengawas sekolah itu ada 2 cara yang bisa dilakukan. Iya. Nggih, ada 2 cara. Coba saya bukakan sebentar Pak nggih. Sebentar, saya coba bukakan. Sebentar, saya share screen. Jadi untuk pengawas sekolah itu nanti yang pertama itu silakan buka website belajar.id yang ini, belajar.id. Nah, nanti di bagian atas itu ada tulisan permintaan pembuatan akun pembelajaran untuk pengawas, penilik sekolah, dan seterusnya. Itu lewat ini nih. Ada linknya Pak di atas. Mudah-mudahan terlihat. Ini linknya untuk dinas. Oke. Ini tinggal diklik saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini silahkan nanti bisa diisi datanya Pak di sini. Oh iya. Nih. Saya ulangi sekali lagi. Caranya adalah tinggal klik ini link yang ini, ya. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, silakan diisi nama pengawas yang akan mengajukan, kemudian melampirkan SK penugasan yang ditandatangani oleh dinas setempat. Seperti itu langkahnya. Gimana Pak? Cukup jelas nggak Pak? Halo. Oke, gimana Pak? Ada cara lain lagi Pak? Oke, cara yang kedua itu Bapak bisa menggunakan kode referral. Bapak pernah tidak mendapat kode referral di dinas? Ada nggak dapat info namanya kode referral? Ah, yang ini persoalannya kemarin saya pernah coba untuk mendaftarkan pengawas itu diminta kode referralnya. Kita nggak tahu kode referralnya ini suratnya masuknya lewat mana. Baik. Nah, karena tidak memiliki kode referral, maka nanti Bapak itu mengajukan yang tanpa kode referral. Itu caranya adalah Bapak silakan mengunjungi belajar.id. Nanti tampilannya itu seperti ini. Gitu, tampilan belajar.id. Di bagian atas ini Pak, ini ada link untuk mengajukan permohonan dinas. Kalau itu diklik, maka akan tampil Google Form seperti ini. Nah, ini dia Google Form-nya untuk mengajukan. Oke, seperti itu. Tinggal diisi saja. Mohon disampaikan Pak, kalau bisa di-share itu caranya itu Pak. Oke, nanti rekamannya ini Pak akan kami kirim. Pak. Saya rekam, pertemuan ini saya rekam, nanti akan saya kirimkan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Satu hal mungkin yang perlu kami perjelas di sini adalah bahwa kami dari tim kapten ini tidak bisa menerbitkan akun, okay? Tidak bisa juga merubah status akun menjadi guru, jadi admin itu kami nggak bisa. Karena itu adalah hak kewenangan penuh dari tim pusat. Kewenangan kami yang bisa kami bantu adalah untuk reset password ataupun pengecekan akun, ya. Nah, ketika ada ingin penerbitan akun atau ingin merubah hak akses, itu semuanya melalui kementerian, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah mengajukan tetapi belum ada jawaban, nah itu nanti bisa kami bantu untuk melaporkan ke tim pusat. Seperti itu. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lukman ya?
Pak Lukman atau Pak Lukman? Pak Lukman? Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Silakan Pak. Saya Pak Lukman. Ya, silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lukman SPD. Suaranya Pak Lukman kurang jelas nggih. Bisa agak didekatkan Pak ini HP-nya Pak biar lebih jelas. Dia putus-putus suaranya Pak. Di sekolah saya sudah memiliki akun belajar di bahkan semua guru dan sudah mengikuti pelatihan diri, dan permasalahannya sampai sekarang kami belum bisa cek progres kegiatan kami itu. Dan mana tinggal kegiatan pelatihan mandiri itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, ada beberapa guru dari sekolah lain yang belum belajar menanyakan pada sekolah kami dan belum menanyakan kepada kepala sekolah operatornya juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak bisa menjawabnya. Itu saja dari saya. Billahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini sekolahnya Pak Lukman sudah melakukan pelatihan mandiri di PMM, Pak ya? Iya, sudah. Ya, semuanya. Nanti Pak, progres sekolah Bapak, siapa yang sudah menonton video, siapa yang sudah menjawab soal, yang sudah aksi nyata, itu datanya semua ada di dinas, Pak. Ya, di dinas. Dinas itu diberikan akses untuk mengecek data itu ada di dinas, Pak. Di dinas ada datanya semua itu, siapa yang sudah, siapa yang belum. Itu kalau di kabupaten di dinas. Kalau di provinsi, di tingkat provinsi ada di BPMP, ada juga di BGP datanya, gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada sekolah yang bertanya tentang akun belajar ID, gimana cara mendapatkan akun belajar ID? Nanti Bapak bisa mengirimkan rekaman pertemuan kita ini. Semua sudah kami jelaskan. Oke? Seperti itu. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Pak Misbah, silakan Pak Misbah. Ibu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ternyata Ibu Misbah ya. Ibu, sebenarnya saya tanya, cuma saya mau minta awal-awal tadi, saya kepala sekolah baru sama seperti Pak Jumran. Saya masih menggunakan suara. Suaranya hilang. Ya, suaranya hilang ini. Cara untuk sudah bisa dengar? Ya, silakan Bu. Cara untuk itu materi awalnya tadi yang saya meminta untuk di-share. Karena tadi kurang dengar. Iya. Awalnya tadi. Nanti ada rekamannya Bu yang bisa ditonton. Insya Allah jelas nanti rekamannya. Kedua Pak, untuk PMM khususnya kami Kecamatan Bolo, semua sekolah itu sudah load. Bahkan ada yang sampai kerja modul topik 7, topik 6, topik 7 banyak. Kalau untuk Kecamatan Bolo, insya Allah sudah hampir semua sudah. Alhamdulillah. Iya. Ya. Baik. Jadi kaitan dengan ini platform Merdeka Mengajar itu nanti kalau Bapak gunakan HP silahkan download di Play Store ya, di Play Store di download aplikasinya. Nanti tinggal aplikasinya, kemudian tinggal memasukkan akun belajar ID. Langkah memasukkannya sudah kami jelaskan tadi, nanti rekamannya ada. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang penting ya? Saya kira itu saja mungkin.
Ya, mohon maaf Pak, bukan itu maksud saya. Kalau kami Kecamatan Bolo itu hampir semua sudah melakukan belajar mandiri Pak. Sudah pelatihan mandirinya bahkan Oh, sampai alhamdulillah. Iya. sudah. Alhamdulillah. Modul-modulnya banyak yang sudah lakukan. Cuma itu Iya. seperti kata Pak Lukman tadi, untuk mencek aksesnya itu bagaimana kelanjutannya itu yang belum bisa kita tahu. Itu. Mengecek apa Bu? Mengecek siapa yang sudah, siapa yang belum gitu. Progresnya itu. Oh iya, kalau progres itu di dinas Bu tempatnya Bu. Dinas itu sudah diberikan sebuah link untuk mengecek sekolah mana saja yang sudah dan belum. Ada di dinas Pak. Mohon maaf Pak, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Pak. Terkait dengan katanya Bapak untuk mengecek progres capaian isian PMM itu kan ada di dinas. Betul Pak. Halo. 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 Ya silakan Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau progres capaian pengisian PMM itu kan ada di dinas Pak ya. Betul, betul. Nah, cuman persoalannya ini yang megang ini akun untuk masuk melihat itu capaian itu siapa Pak? Ini yang belum kami tahu. Oh gitu. Ya. Nanti gini Pak, mungkin kalau saran kami, jika Bapak punya kontak di BPMP, nanti Bapak bisa langsung kontak ke BPMP agar diberi akses. Biasanya itu yang megang di bagian kurikulum. Di bagian kurikulum biasanya yang megang. Oh, berarti kurikulum nih. Iya, di bagian kurikulum. Nah, siap, tetapi siap. kalau misalkan dari bagian lain juga ingin bisa mengakses itu, nanti coba bisa langsung kalau punya kontak BPMP bisa langsung ke BPMP. Karena kami juga tim kapten itu nggak bisa mengakses itu Pak, tidak diberikan akses karena itu khusus akses gitu. untuk dinas kemudian BPMP BGP. Oh iya siap. Okay. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak. Iya. Assalamualaikum. Silahkan, siapa lagi nih? Ternyata masih banyak ya yang mau bertanya ini. Pak Sulaiman, masih ada yang ditanyakan Pak Sulaiman, silahkan. Belum ada suaranya. Pak Muslim, mau bertanya lagi Pak, silahkan. Ya, ini Pak mengenai mungkin sedikit melenceng mengenai Chromebook yang baru Chromebook. 1 mingguan. Ya, ini kan kata untuk download PMM harus pakai Google Play, sedangkan kita ngecek kemarin Pak untuk akses ke Google Play-nya dikunci Pak. Oh, yang di Chromebook. Iya, yang di Chromebook. Jadi gini, baik, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi untuk PMM ini, selain bisa diakses menggunakan HP, itu juga bisa diakses menggunakan laptop, termasuk Chromebook. Nah, nanti Bapak bisa langsung membuka Google Chrome, pakai Google Chrome langsung. Kalau yang Chromebook kan langsung Google Chrome Pak ya. Silahkan nanti setelah terbuka seperti ini, sebentar, saya coba share screen ya. Ini untuk mengakses platform Merdeka Mengajar melalui laptop ya. Nah, jadi silahkan nanti ketik saja platform Merdeka Mengajar seperti itu. Nah, ini dia linknya yang paling atas. Jadi tidak perlu menginstal apapun Pak ya, tinggal buka websitenya seperti ini ya. Nah, tinggal Bapak klik menu yang mau digunakan. Misalkan mau pelatihan mandiri, udah ini pelatihan mandirinya. Gitu. Nah, ini saya langsung masuk karena saya sudah login menggunakan akun Belajar ID ini. Tapi bagi yang tidak menggunakan akun Belajar ID nanti akan diminta login dulu. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, jadi makasih Pak. Tidak perlu install apapun Pak. Oh iya Cukup Pak. Ketik platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar seperti itu. Ini nanti tinggal diklik yang paling atas ini. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oh masih ada ya? Pak siapa nih? Pak Sulaiman? Ada yang ditanyakan Pak Sulaiman? Jin. Oh baik. Pak Ikraman, silahkan Pak Ikraman. Ya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak untuk yang pertama kaitan dengan platform Merdeka Mengajar. Apakah tidak sama kalau kita mengaksesnya lewat aplikasi yang kita download di Play Store? Apakah beda atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan misal rapor pendidikan kemarin yang setiap lembaga pendidikan itu bisa mengaksesnya masing-masing. Nah, kenapa progres untuk pengerjaan atau login atau segala macam untuk cek progres PMM ini kenapa tidak bisa oleh lembaga pendidikan masing-masing seperti itu supaya kita bisa lebih leluasa mengontrol progresnya, kita bisa ketahui supaya bisa kita rencanakan apa tindak lanjut kalau misal progresnya tidak bagus dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terakhir kaitan dengan akses PMM ini, apa indikasi bahwa kegiatan akses platform PMM ini sudah ideal, misal sejauh mana atau indikasinya apa gitu bahwa PMM ini kita kelola dengan baik, apa indikasinya seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya ke belakang sebentar Pak Ki, sebentar aja, saya mohon izin sebentar. Baik Pak Ikraman, jadi apa bedanya yang di laptop dengan yang di HP? Nggak ada bedanya Pak, sama saja. Mungkin hanya tampilan yang beda, tapi isinya sama saja. Gitu. Kemudian yang kedua, mengapa sekolah tidak diberikan akses? Sampai saat ini saya juga memang belum mengetahui alasan pastinya mengapa. Termasuk kami saja yang paling sering ditanya oleh guru-guru. Kan teman-teman guru lebih banyak kan bertanya ke kami aja nggak bisa akses Pak, gitu ya. Nah, coba nanti kami akan telusuri ke kementerian mengapa sekolah-sekolah atau bahkan kami sendiri, kami juga sudah minta Pak untuk diberikan akses itu biar mudah kalau misalkan ada sekolah yang bertanya gitu. Ya, nanti kami akan coba tanyakan. Kemudian yang ketiga, indikasi progres PMM yang sudah berjalan baik seperti apa. Yang pertama, di situ kan ada banyak aplikasi. Ada banyak menu. Nah, menu yang pertama yang harus dibuka guru itu adalah yang pelatihan mandiri. Nah, indikasinya sudah berhasil adalah kalau sudah mengerjakan aksi nyata, Pak. Jadi setiap pelatihan mandiri ada aksi nyata, itu harus dikerjakan. Nah, kalau Ibu dan Bapak misalkan menyelesaikan semua ke-8 pelatihan itu dan menyelesaikan sampai aksi nyata, maka nanti sekolah atau guru akan mendapatkan 8 sertifikat setara dengan 30 sampai 38 JP. Artinya ada 8 sertifikat dan itu resmi dari kementerian. Gitu. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah guru-guru bisa memanfaatkan asesmen murid ya untuk melakukan pemetaan kemampuan kognitif siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru memanfaatkan fitur perangkat ajar. Nah, barangkali ada yang sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka, itu silahkan bisa mengunduh contoh-contoh perangkat ajar yang ada di situ. Nah, itu Pak, kurang lebih gambarannya yang harus misi yang harus diselesaikan di situ ya di platform Merdeka Mengajar itu. Makasih Pak. Sama-sama Pak Ikraman. Silahkan. Cukup ya? Atau masih ada lagi nih? Baik, nampaknya sudah tidak ada yang mengangkat tangan. Kita cukupkan, Ki, atas izin Ibu Bapak semuanya, kita cukupkan? Ya, siap. Oh, baik. Terima kasih, Ibu dan Bapak Guru, Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak pejabat dari Dinas yang sempat hadir. Saya atas nama pribadi, sebelumnya ada Pak Olan nggak di sini ya? Kemarin saya minta bantuan mungkin kalau beliau sedang tidak ada agenda. Pak Olan, apakah ada bergabung enggak, Pak Olan? Oh, sepertinya beliau sedang berhalangan. Jadi kemarin saya juga mengundang Pak Olan sekalian berkenalan dengan Ibu Bapak selaku Ko-Kapten Bima. Tapi sepertinya beliau sedang ada agenda. Baik, atas izin Ibu dan Bapak semua, kita akan cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini.
Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin jawaban saya ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang saya keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa terus berjalan dan mungkin kapan-kapan saya ditakdirkan ke Bima lagi nih bisa ketemu dengan ibu bapak semua. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akan tutup virtual meeting ini. Jadi silahkan ibu bapak bisa live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak.